warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama di ruangan ini untuk menyaksikan seminar proposal mahasiswa Program Studi Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Sebelumnya, perkenalkan saya Isra Rizka Pratami selaku moderator seminar proposal pada pagi hari ini. Yang kami hormati dosen pembimbing pertama dari Saudari Nabila Almi, yaitu Ibu Dr. Anda Warni Empum. Lalu yang kami hormati dosen pembimbing kedua dari Saudari Nabila Almi, yaitu Bapak Ulil Amri SSM Pum. Lalu yang kami hormati dosen pembahas dari Saudari Nabila Almi, yaitu Ibu Siti Fitria MA. Dan yang saya banggakan, teman-teman semua yang telah berkenan hadir pada hari ini untuk menyaksikan bersama seminar proposal Saudari Nabila Almi dengan NIM A1J222036 yang berjudul Kesalahan Morfosemantik dalam Skripsi Mahasiswa Program Studi Sastra Indonesia Universitas Jambi Kajian Linguistik Korpus. Pada seminar ini akan terdapat beberapa sesi kegiatan, yaitu yang pertama, pembukaan yang saat ini sedang berlangsung. Yang kedua, pemaparan proposal skripsi dari penyaji dengan waktu kurang lebih 15 menit. Yang ketiga, tanya jawab dengan peserta seminar. Yang keempat, kritik dan saran dari dosen pembahas. Yang kelima, tanggapan dari dosen pembimbing. Yang keenam, pengumuman hasil seminar proposal. Dan terakhir, penutupan. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kita masuk pada sesi berikutnya, yaitu pemaparan proposal skripsi dari Saudari Nabila Almi. Kepada Saudari Nabila, kami silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Nabila Almi dengan NIM A1J22036. Sebelumnya yang saya hormati dosen pembimbing 1, yaitu Dr. Anda Warni Empum, kemudian Bapak Ulil Amri SSM Pum, dan juga dosen pembahas yaitu Ibu Siti Fitria SSMA. Baik, judul proposal skripsi saya yaitu Kesalahan Morfosemantik dalam Skripsi Mahasiswa Program Studi Sastra Indonesia Universitas Jambi Kajian Linguistik Korpus. Proposal skripsi ini dilatar belakangi masalah, yaitu dengan bahasa Indonesia itu wajib digunakan sesuai kaidah dan ejaan yang benar dalam suatu skripsi. Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 29 Ayat 1 yang berbunyi, bahasa Indonesia wajib digunakan sebagai pengantar dalam pendidikan nasional. Dan juga banyak mahasiswa yang belum menerapkan kajian bahasa Indonesia yang benar dalam penerapan penulisan skripsinya, termasuk Program Studi Sastra Indonesia Universitas Jambi. Perlu kita ketahui bersama bahwasannya mahasiswa Program Studi Sastra Indonesia Universitas Jambi adalah mahasiswa yang berlandasan dari Program Studi Sastra Indonesia yang seharusnya itu menggunakan bahasa yang benar dalam penulisan skripsinya. Namun pada kenyataannya masih banyak penggunaan kata tidak baku dalam penulisan skripsi mahasiswa tersebut. Maka beranjak dari itu, saya tertarik untuk meneliti penelitian ini. Kemudian batasan masalah pada penelitian ini yaitu penelitian ini berfokus pada morfologi yang ada pada skripsi Program Studi Sastra Indonesia Universitas Jambi. Adapun skripsi Program Studi Sastra Indonesia Universitas Jambi yaitu yang saya fokuskan skripsi dari tahun 2020 hingga sekarang pada bagian abstrak dan pendahuluannya saja. Kemudian rumusan masalahnya saya terbagi 3. Yang pertama yaitu bagaimana kesalahan morfosemantik pada penggunaan kata baku dalam skripsi Program Studi Sastra Indonesia Universitas Jambi. Dan kemudian yang kedua yaitu berapa jumlah kesalahan morfosemantik pada skripsi mahasiswa Program Studi Sastra Indonesia Universitas Jambi. Dan juga yang ketiga yaitu bagaimana pengaruh makna kalimat oleh kesalahan morfosemantik pada
penggunaan kata baku dalam skripsi mahasiswa program studi sastra Indonesia Universitas Jambi. Adapun tujuan penelitian ini yaitu beranjak dari rumusan masalah tersebut, yaitu terbagi tiga. Yang pertama yaitu menjelaskan kesalahan morfosemantik pada penggunaan kata baku dalam skripsi mahasiswa program studi sastra Indonesia Universitas Jambi. Kemudian yang kedua yaitu mengetahui kesalahan morfosemantik pada penggunaan kata baku dalam skripsi mahasiswa program studi sastra Indonesia Universitas Jambi. Dan yang ketiga yaitu menganalisis pengaruh makna kalimat oleh kesalahan morfosemantik pada penggunaan kata baku dalam skripsi mahasiswa program studi sastra Indonesia Universitas Jambi. Adapun manfaat penelitian ini yaitu terbagi dua. Yang pertama itu manfaat secara teoritis, yang kedua manfaat secara praktis. Yang pertama itu manfaat secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan terutama mengenai morfosemantik dan juga linguistik korpus dalam menganalisis kesalahan morfosemantik. Adapun manfaat praktis di sini itu terbagi empat. Satu yaitu manfaat untuk penulis, dan yang kedua yaitu manfaat untuk instansi, ketiga manfaat untuk pembaca, dan keempat manfaat untuk mahasiswa program studi sastra Indonesia Universitas Jambi. Pertama itu manfaat untuk penulis. Penelitian ini bermanfaat sebagai salah satu syarat kelulusan bagi penulis, dan yang kedua itu manfaat untuk instansi. Penelitian ini bermanfaat untuk instansi untuk merujuk dan mengenai kesalahan morfosemantik, dan juga untuk yang keempat yaitu manfaat untuk pembaca. Penelitian ini bermanfaat untuk pembaca sebagai landasan ataupun sebagai relevannya dalam penelitian kesalahan morfosemantik dan juga linguistik korpus. Yang keempat yaitu yang terakhir manfaat bagi program studi sastra Indonesia. Penelitian ini harapnya bermanfaat untuk mahasiswa program studi sastra Indonesia sebagai bahan evaluasi dalam skripsinya, dan juga untuk kesadaran penggunaan kata baku dalam skripsi mahasiswa program studi sastra Indonesia Universitas Jambi. Adapun teori yang saya gunakan di sini yaitu linguistik korpus, morfologi, dan juga semantik. Linguistik korpus adalah teknik kumpulan data bahasa yang ditingkatkan dengan cara kerjanya, membawa fitur yang sebelumnya tidak sadari, dan memperluas pembangunan teori berdasarkan kesadaran yang tumbuh tentang pola kata dalam tata bahasa menurut Highland pada tahun 2013. Kemudian morfologi dalam bukunya Ramlan pada tahun 1985 menjelaskan bahwa morfologi merupakan bidang ilmu bahasa yang mempelajari seluk-beluk kata dan juga kelas kata di dalamnya. Kemudian semantik. Kajian semantik adalah kajian yang mengenai makna dalam suatu bahasa. Hal tersebut disampaikan oleh Kurniawan DKK pada tahun 2023. Kemudian selanjutnya yaitu morfosemantik. Morfosemantik itu berasal dari dua kata, yaitu morfologi dan juga semantik. Sebelumnya telah saya jelaskan mengenai morfologi dan semantik. Jadi morfologi ini adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari satuan bentuk kata dan juga maknanya. Kemudian yaitu kata baku. Kata baku di sini terbagi empat, yaitu yang pertama kata tunggal, afiksasi, reduplikasi, dan juga komposisi. Kata tunggal adalah kata yang berdiri sendiri. Contohnya itu kata benda, yaitu meja. Kemudian afiksasi adalah imbuhan. Afiksasi di sini terbagi dari beberapa lagi, yaitu prefiks, konfiks, sufiks, dan juga simulfiks. Kemudian contoh dari prefiks adalah kata imbuhan yang berada di depan. Contohnya kata cermin, kemudian ditambah dengan imbuhan tar menjadi tercermin. Tetapi nyatanya pada penggunaan kata prefiks ini masih banyak kesalahan yang dilakukan oleh skripsi mahasiswa program studi sastra Indonesia Universitas Jambi. Dan yang kedua yaitu konfiks. Konfiks adalah kata imbuhan yang berada di awalan dan juga di akhir. Contohnya yaitu kata dasar tunjuk yang ditambahkan dengan imbuhan for dan juga akan menjadi pertunjukan. Kemudian selanjutnya yaitu sufiks, yaitu kata imbuhan yang berada di akhir. Contohnya tulisan kata
akhir ditambah dengan imbuhan an menjadi akhiran. Kemudian selanjutnya yaitu kata sate dengan simulfik kemudian menjadi nyate. Lalu selanjutnya itu komposisi. Komposisi adalah gabungan kata yang dapat berubah secara semantik. Contohnya yaitu kata tolok ukur. Banyak penggunaan dalam skripsi mahasiswa program studi sastra Indonesia Universitas Jambi yang menggunakan kata tolak ukur. Sedangkan menurut ejaan penulisan yang benar adalah tolok ukur. Itu selanjutnya. Di sini yaitu selanjutnya bab 3 ada yaitu salah. Kayak baik selanjutnya yaitu metode penelitian. Jenis penelitian ini dikelompokkan menjadi metode penelitian campuran atau mixed methods dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Metode campuran adalah metode penelitian dengan menggabungkan pendekatan kuantitatif dan juga kualitatif untuk mendapatkan data menyeluruh dan juga komprehensif. Itu saya ambil pendapat dari Mufidah pada tahun 2024. Kemudian selanjutnya yaitu sumber data. Pada penelitian ini saya menggunakan sumber data sekunder melalui kajian pustaka dengan terdapat 14 sumber data dalam penelitian ini. Kemudian yaitu data. Jadi data yang saya dapatkan dengan sumber data tersebut yaitu data kuantitatif berupa 34.008 data kuantitatif yaitu berupa 3.484 entry. Entry yang dimaksud di sini yaitu kata. Kemudian total frekuensinya itu 24.593 entry atau kata. Jadi maksud di sini data kuantitatif berupa 3.484 itu adalah jumlah seluruh katanya. Kemudian frekuensi maksudnya di sini itu pengulangan kata tersebut. Contohnya kata dan itu terdapat satu kata. Kemudian dalam skripsi tersebut terdapat 27 frekuensi yang artinya adalah pengulangan kata dan juga ya data tersebut saya dapatkan menggunakan korpus digital yaitu Encon. Oke, kita lanjut ke teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data di sini saya gunakan yaitu terbagi 3. Yang pertama itu teknik prapenelitian. Jadi teknik prapenelitian di sini saya menggunakan observasi. Penelitian saya ini tidak turun ke lapangan, tetapi saya observasi skripsi mahasiswa tersebut, apakah skripsi tersebut dapat bermanfaat jika saya teliti, dan juga apakah skripsi tersebut layak untuk saya teliti. Kemudian yaitu teknik dokumen sekunder. Sebelumnya telah saya jelaskan bahwa saya di sini menggunakan sumber data yaitu skripsi mahasiswa. Jadi teknik dokumen sekunder ini adalah untuk mengumpulkan semua skripsi mahasiswa tersebut. Dan juga teknik korpus yang saya gunakan yaitu berupa aplikasi Encon dan juga yaitu berupa aplikasi Encon yang saya gunakan untuk mengumpulkan kata-kata tersebut. Yang selanjutnya itu uji validitas data. Uji validitas data yang saya gunakan yaitu teknik triangulasi melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI sebagai rujukan saya. Baik, sekian dari pemaparan proposal skripsi saya kembalikan kepada moderator. Baiklah teman-teman, kita telah menyimak bersama penyajian proposal skripsi dari Saudari Nabila Almi. Selanjutnya kita masuk ke sesi ketiga yaitu sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Baik, dipersilakan. Saya ingin bertanya kepada Saudari Nabila Almi, apa yang dimaksud komposisi dan berikan contohnya. Terima kasih. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Boleh, silakan. Terima kasih moderator. Saya akan menunjukkan pertanyaan kepada Nabila Almi. Bagaimana cara Anda mengumpulkan data? Baik, terima kasih. Apakah ada lagi? Boleh, selanjutnya. Terima kasih moderator. Perkenalkan saya Melisa Adelita. Di sini saya ingin bertanya kepada penyaji. Bagaimana cara Anda mengumpulkan data dengan korpus? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada audiens yang telah bertanya. Pada penyaji dipersilakan untuk langsung menjawab. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang telah memberikan pertanyaan. Yaitu pertanyaan pertama yaitu apa yang dimaksud dengan komposisi dan juga berikan contohnya.
Jadi komposisi ini adalah gabungan dua kata yang mempengaruhi makna ataupun semantik. Contohnya yaitu rumah sakit. Rumah dan sakit merupakan dua kata yang berbeda. Namun ketika digabungkan itu bisa berubah secara semantik atau makna tersebut. Kemudian mohon maaf sebelumnya untuk penanya kedua dan juga penanya ketiga, yaitu Revira dan Melisa Naya. Pertanyaan kedua dan ketiga itu sama. Tapi saya akan menjawab bahwasannya bagaimana cara saya mengumpulkan data dengan linguistic corpus ataupun ENCODE. Jadi cara saya mengumpulkan data yaitu melalui aplikasi ENCODE dengan cara memasukkan kata kunci, kemudian keluar frekuensi dan di mana letak kesalahannya. Jadi pengumpulan data menggunakan aplikasi ENCODE ini mempermudah saya untuk menemukan kesalahan tersebut tanpa harus saya baca skripsi tersebut secara manual. Terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu penyampaian kritik dan saran dari dosen pembahas kepada Ibu Siti Fitria MA. Dipersilakan. Terima kasih pada Ibu Siti untuk kritik dan masukannya. Selanjutnya marilah kita dengarkan tanggapan dari dosen pembimbing. Kami persilakan kepada Ibu Dr. Anda Warni MHum. Padanya kami persilakan. Terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan masukannya. Lalu selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Ulil Amri SSM HUM selaku dosen pembimbing kedua untuk memberikan tanggapannya. Terima kasih kepada Bapak atas tanggapannya. Kita masuk ke sesi yang paling ditunggu-tunggu, yaitu pengumuman hasil seminar proposal dari Saudari Nabila Almi yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Anda Warni MHum selaku dosen pembimbing pertama. Dengan demikian selesai sudah seluruh rangkaian acara seminar proposal pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh dosen pembimbing dan dosen pembahas serta teman-teman mahasiswa yang telah hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan ini. Semoga seminar ini menjadi langkah awal yang baik bagi Saudari Nabila Almi dalam menyelesaikan skripsinya hingga akhir nanti. Akhir kata, marilah kita tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Saya Isra Rizka Pratami selaku moderator pada hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.